Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Vero Marta dalam acara Al-Kindi Go to YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat penampilan dari salah satu ananda yang berasal dari sekolah Al-Kindi. Nah, ananda ini merupakan salah satu murid dari kelas 4 yang berasal dari kelas Zainab. Nah, ananda ini akan menampilkan salah satu kultum atau ceramah agama yang nantinya akan menggugah hati ibunda dan ayahanda dan ananda di rumah. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan dari ananda Genis Sekarwangi, Ana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada ayah dan bunda dan ananda di rumah. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar dari awal hingga berbuka nantinya. Nah, inilah dia penampilan ananda Gendis Sekarwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nyi Gendis Sekarwangi. Ana dari kelas 4 Zainab. Ana sekolah di SDIT Al-Kindi. Judul kultum Ana adalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama, ayat ini dimulai dengan menyerukan ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki iman, seberat apapun iman mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pastilah ayat itu mengandung satu hal yang sangat penting atau larangan yang sangat berat. Sebab Allah Maha Tahu bahwa yang siap menjalankan perintah penting dan menjauhi larangan berat itu hanyalah hambanya yang beriman. 2. Puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Poin kedua, dari surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya juga diperintah untuk puasa. Puasa termasuk salah satu syariat agama. Kewajiban puasa tak pernah berubah. Yang berubah adalah tata cara puasanya. 3. Puasa membentuk takwa. Poin ketiga dari surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan puasa adalah membentuk takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ketika menafsirkan tattaqun, Az-Zuhaili menjelaskan agar kalian menghindari maksiat, sebab puasa mematahkan syahwat, mendatangkan rasa takwa, mengekang hawa nafsu, mencegah pesta pora, kesombongan dan perbuatan-perbuatan keji serta menyepelekan kenikmatan duniawi. Demikianlah tampak jelas tujuan besar dari puasa, yaitu takwa kepada Allah. Terang Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, takwa itulah yang membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga mau menunaikan kewajiban ini demi mentaati Allah dan untuk mendapatkan keridhoannya. Takwa inilah yang menjaga hati sehingga puasanya tidak rusak oleh maksiat, walaupun hanya getaran hati untuk bermaksiat. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, Ramadan yang kita jelang dalam kondisi adanya wabah virus corona yang melanda dunia, tak terkecuali tanah air kita. Kondisi yang kita hadapi membuat kita banyak merenung. Tidak ada solusi di muka bumi. Semua yang kita kerjakan sebagai ikhtiar saja. Tapi solusinya hanya dari Allah saja. Sebagaimana Allah menurunkan bala ini.
sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwa tidak ada bala yang diturunkan kecuali dengan dosa kita, dan tidak akan terangkat itu kecuali dengan taubat. Itu syarat. Taubat terangkat bala. Masih dosa, masih ada bala. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Ta'ala karena ia bertaubat kepada Allah. Ini Nabi yang tidak berdosa, tapi begitu luar biasanya bermunajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah, maka ia akan didiamkan Allah hingga hari kiamat dalam perut ikan paus. Kita pun kalau kita tidak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui kesalahan kita dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan didiamkan Allah dalam bala ini, dalam wabah ini sekian lama tanpa kita tahu solusinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, ketika kita terkena wabah ini, sebenarnya ini kesempatan untuk kita kembali kepada Allah. Banyak waktu yang kita lalai, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, ketika kita terkena wabah ini, sebenarnya ini kesempatan untuk kita kembali kepada Allah. Banyak waktu yang kita lalai, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, ketika kita terkena wabah ini, sebenarnya ini kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang kita lalai, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan di mananya diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu habis Ramadan, belum tentu berubah keadaan dan kondisi kita. Bisa semakin parah dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bila memasuki Ramadan saja kita belum sadar, maka kapan lagi kita akan sadar dari bencana yang dahsyat ini? Ana menggerakkan kita semua dari rumah masing-masing untuk memperbanyak doa Nabi Yunus. Mudah-mudahan dengan munajat kita di bulan Ramadan, dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, mudah-mudahan Allah memberikan solusi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang ana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.